Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama yang besarnya adalah minus 0,7. Jadi kalau kita lihat dari segi penanganan COVID terlebih dahulu, kita lihat bahwa kasus ini turun secara konsisten. Dan kalau kita lihat dari persentase kesembuhan, kita sudah melihat bahwa dibandingkan global, kasus kesembuhan kita lebih tinggi, 91,29%, dan globalnya 85,8%, dan kasus aktifnya global 12,11%, kita 5,98%. Nah, kalau kita lihat dari jenis vaksinasi, kita sudah memvaksinasi 20,7 juta dosis, di mana ini untuk negara-negara yang bukan produsen vaksin. Indonesia masuk nomor 4 secara keseluruhan adalah nomor 11. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, kita ketahui bersama bahwa beberapa negara sudah kembali pulih, seperti China sudah di kuartal pertama sudah 18%, kemudian juga Amerika 0,4%, Vietnam 4,5%, dan beberapa negara Korea 1,8%, Indonesia di kuartal pertama ini 0,74%. Nah, kalau kita lihat berdasarkan berbagai data, kita lihat di halaman berikut, kita pemulihan ekonominya terlihat dan confirm bahwa kita pada tren yang menuju positif, dan ini adalah kurvanya adalah kurva V seperti di berbagai negara lain. Nah, kalau kita lihat berbasis kepada harga konstan, kita lihat di Q1 kita punya PDB sebesar 2.703 triliun, dan ini mendekati Q1 di tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi demand side, kita sudah melihat berbagai chart itu menunjukkan positif ataupun proyeksi yang membaik di tahun 2021, baik dari konsumsi rumah tangga, walaupun minus kita sudah minus 2,23, lebih baik daripada Q4. Demikian pula peran pemerintah sangat tinggi, di mana tentu konsumsi pemerintah di Q1 ini terbukti daripada apa yang dilakukan pemerintah menghasilkan persentase yang lebih baik, yaitu 2,96%. Kemudian kalau kita lihat dari segi pembentukan modal tetap bruto, kita juga melihat bahwa di Q1 terjadi perbaikan, yaitu minus 0,23%. Demikian pula ini nanti dari segi ekspor dan import, Pak Menteri Perdagangan akan menjelaskan, di mana ekspor kita memang meningkat, tumbuh 6,74%. Demikian pula importnya adalah 5,27%. Jadi ekspor dan importnya sudah pada tren yang sehat. Nah, kalau kita lihat dari aktivitas produksi, di industri pengolahan juga Q1 sudah naik ke minus 1,38%. Kemudian perdagangan juga eceran juga meningkat minus 1,23%. Demikian pula transportasi pergudangan juga sudah membaik. Demikian pula akomodasi mamin walaupun masih negatif. Dan beberapa yang tumbuh positif, informasi komunikasi di Q1 8,72%. Kemudian kesehatan 3,64%, kemudian pertanian konsisten 2,95%, kemudian untuk real estate juga terjadi kenaikan. Kalau kita lihat secara spasial, kita lihat bahwa pertumbuhan di Sumatera dengan harga komoditas yang meningkat, batu bara maupun kelapa sawit dan juga karet, pertumbuhannya sudah mendekati minus 0,86%. Demikian pula perbaikan di Kalimantan yang berbasis batu bara dan sawit dan kebun, ini minus 2,23%. Kemudian di Pulau Jawa sendiri totalnya minus 0,83%.
Bali dan Nusa Tenggara yang berbasis kepada pariwisata masih terkontraksi minus 5,16%. Sulawesi, Maluku, Papua, dua-duanya sudah berada dalam jalur positif, terutama berbasis kepada industri nikel dan copper and gold.